Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi juga untuk Anda sahabat RCL dimanapun Anda berada ataupun juga yang sedang menyaksikan tayangan kita kali ini dan juga mendengarkan via radio RCL juga di 95,7. Kali ini bersama Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi. Nah, siapa sih yang nggak tahu Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi yang memiliki tugas-tugas dan pokok fungsi pekerjaan yang memang luar biasa bagi kemanusiaan ya, terutama dalam memberikan pelayanan sosial bagi masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Tapi kali ini ada yang berbeda karena kenapa kita akan membahas bukan tentang tupoksinya Dinsos sendiri, karena kita semua udah mengetahui ya Dinsos seperti apa, tupoksinya seperti apa. Kali ini kita akan berbincang dengan para operator nih. Ini memiliki peran penting sekali di salah satu tugas yang paling penting, karena kenapa? Mereka sebagai jembatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi ke dinas-dinas dan juga dinas-dinas terkait ya. Salah satunya yaitu Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi. Dan kali ini kita tengah bersama Bapak Evai Royam di Esos. Iya, lagi ada juga Ibu Deti Sri Suciati Esos juga. Dan mereka ini adalah jabatannya sebagai pengelola website online atau kalau terkait dengan tugasnya saat ini adalah sebagai operator SP4N lapor Dinsos Kabupaten Sukabumi. Nah, kalau kemarin mungkin sahabat saya juga udah mengetahui ya terkait dengan SP4N lapor itu seperti apa, dijelaskan secara detail gitu oleh master operatornya, ada Bapak Gilang Gantira waktu itu ya. Dan mungkin ini adalah wajah-wajah biasanya kan di belakang layar terus ya menerima kritikan. Nah, sekarang menampakkan wajahnya tampak tegang karena mungkin banyak kritikan ataupun banyak arahan, banyak masukan ya. Makanya sekarang mereka hadir di sini sebagai narasumber yang juga akan memberikan informasi dan menjelaskan juga ke masyarakat Kabupaten Sukabumi terkait dengan SP4N lapor yang ada di Dinsos Kabupaten Sukabumi. Nah, sebelum kita membahas tentang hambatan-hambatan dan juga pengelolaan SP4N lapor di Dinsos Kabupaten Sukabumi, mungkin sahabat RCL juga masyarakat Kabupaten Sukabumi pada khususnya ingin mengetahui nih Pak Yandi ya panggilannya, Pak Yandi. Buat Roy juga boleh. Oh ya, panggil saya Roy. Oke, Bang Roy. Oke Bang, oke Bang ya. Oke, buat Pak Roy sendiri nih ya Pak dan juga Ibu Deti ya. Kalau itu mau Bang, ini mau teteh? Ini masih muda-muda banget gitu ya. Wah, Pak Roy sama Bu Deti ya. Pak Roy dan Bu Deti sendiri boleh diinformasikan dan menjelaskan ke masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Sukabumi terkait dengan sebenarnya apa sih tupoksi operator SP4N lapor pada Dinsos Kabupaten Sukabumi ini? Tugas dan fokusnya ngapain aja sih sebenarnya dikerjakan oleh para operator ini? Oh ya, baik, saya izin menjawab. Sebetulnya ini kan merupakan salah satu bagian amanah ya dari Undang-Undang Pelayanan Publik, dan salah satu yang wajib yang harus ada di dalam perangkat daerah. Biasanya kita tugas dan fungsinya sesuai dengan surat keputusan Kepala Dinas ya yang sudah ditetapkan bahwa pengelola operator website terkait dengan lapor ini atau SP4 ini saya sendiri dan juga Teh Deti. Pertama, kita setiap hari itu mengawasi ya, melihat di SP4 lapor itu apakah ada laporan atau pengaduan dari masyarakat. Dan setelah itu kita kan ada 3 bidang ya di Dinas Sosial itu. Pertama ada bidang pemberdayaan sosial yang menangani di mana kelembagaan lah di situ ya, pengaduan kelembagaan, misalnya jika ada pengaduan dari lembaga kesehatan sosial atau pesantren misalnya ya, di situ ada pengaduan, nah kita laporkan ke bidang pemberdayaan sosial. Kita itu semacam menjembatani ya. Nah, kita tidak punya jawaban, jadi jawabannya itu diberikan kepada yang berkompeten di bidangnya. Kan kita punya 3 bidang ya, itu baru 1 bidang. Kedua, misalnya ada pengaduan terkait dengan disabilitas. Nah, ada di dalam SP4 itu lapor itu kita berikan ke bidang rehabilitasi sosial. Nah, nanti kita menunggu jawabannya. Terus ketiga ada bidang perlindungan sosial. Nah, itu misalnya terkait ya bantuan sosial kayak PKH di situ. Nah, ketika pertanyaan itu muncul, kita berikan untuk transfer ke bidang-bidang itu. Tadi ke bidang pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang perlindungan dan jaminan sosial. Nah, setelah itu
jawabannya kita kembalikan lagi. Nih, kita kembalikan lagi kepada masyarakat. Dan selain itu juga sebetulnya kalau misalnya ada juga yang melalui WA ya, dan gimana tuh yang melalui WA langsung? Oh iya, ya. itu langsung ditangani. Langsung ya, itu juga prosesnya sama sih seperti itu. Jadi kita itu hanya mendata mereka, setelah itu memberikan jawaban feedback kepada mereka yang melakukan pengaduan gitu di situ. Oke, berarti memang operator itu tugasnya itu adalah melayani pada tahap pertama ya, sebelum masukan-masukan itu disampaikan kepada bidang-bidang yang ada pada dinsosnya. Berarti selain tadi kan diinformasikan bahwa selain online juga ada di WhatsApp juga ada ya? Ada. Oke, mungkin ini karena masyarakat kalau WA mungkin lebih cepat lebih cepat ya. Oke, dan itu dia terkait dengan tupoksi operator sendiri, sahabat tercaya, ternyata yang biasanya membalas gitu ya, membalas sapaan hangat dari masyarakat itu adalah ada Pak Roy dan juga ditunggu sebetulnya jawabannya kan? Iya, ditunggu kan? Tunggu ya. Oke, dan untuk selanjutnya nih Pak, sebenarnya bagaimana sih kondisi pengelolaan pengaduan masyarakat ini ya, terutama melalui SP4 lapor di Dinsos Kabupaten Sukabumi, baik dari segi kualitas ataupun dari segi kuantitas sendiri? Izin menjawab, boleh? Untuk saat ini pengaduan masyarakat kayaknya di lapor masih sedikit. Tapi untuk tahun kemarin waktu zaman COVID itu banyak yang masuk untuk menanyakan kenapa kita nggak dapat bantuan. Kenapa yang dapat bantuan hanya orang-orang itu aja. Kenapa saya juga nggak dibantu? Iya. Iya, mungkin karena kurangnya pengetahuan masyarakat. Menggunakan iya. Oke. Nah, berarti kalau misalnya untuk saat ini nih, sekarang kan tahun 2023 mungkin baru pertengahan ya. Berarti pada saat COVID itu untuk yang lapor melalui SP4 N-lapor ini sangat cukup tinggi berarti ya? Tinggi. Terkadang masyarakat itu gimana musim-musiman ya. Ini lagi musim apa gitu. Panduan lagi. Kayak dulu lagi musim prakerja misalnya, banyak tuh yang nanya kenapa nih saya terdaftar bantuan, sedangkan misalnya ketika saya belum dapat bantuannya nih, tapi ketika saya daftar prakerja kok saya udah dapat bantuan dikatakan daftar. Atau yang cek bansos itu dan itu belum tentu valid sebetulnya, karena memang secara validnya harus dicek secara di data kesejahteraan sosial melalui operator di Dinsos sekitar. Jadi jangan sembarangan misalnya kita dicek bansos ternyata saya dapat bantuan, betul di situ harus yang valid. Berarti kalau misalnya masyarakat kan memang benar banyak bertanya-tanya, kalau banyak bantuan yang mengajar lah ya sekarang ya. Kalau lagi musim itu banyak. Berarti ketika ada bantuan yang viral di masyarakat, siap-siap para operator ini tangannya gitu ya, dan untuk menjawab kebutuhan masyarakat tersebut. Berarti memang kalau untuk pengaduan masyarakat sejauh ini sudah mengetahui ya, cara melapor tuh di SP4N lapor tuh seperti apa, karena mungkin sosialisasi yang dilaksanakan juga oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi ya. Oke, selain tadi melalui SP4 lapor dan juga via WA. Kalau untuk tahun ini yang paling banyak pengaduan itu tentang masalah KIS. Iya. Kartu Indonesia Sehat itu. KIS. Kalau KIS itu bukannya berhubungannya dengan mungkin salah satu lembaga kesehatan juga kalau KIS? Iya, berhubungan sama BPJS. Jadi kalau si KIS itu berhubungan sama BPJS, kalau yang ingin jadi pertanyaan, biasanya si data-data tersebut tuh datangnya dari mana tuh? Pak atau Teh? Data apa maksudnya? Data-data yang misalnya kan mereka si pelapor, si masyarakat ini menanyakan ya, kenapa saya nggak dapat atau kenapa saya nggak dapat atau kenapa nik saya seperti ini. Kan basis data mereka itu tetap tadi di DTKS, data kesejahteraan sosial. Jadi kalau mereka yang belum masuk ke data DTKS itu tadi ya otomatis mereka belum bisa mengakses si KIS tersebut. Dan itu pun masih banyak proses persyaratan sebetulnya. Kalau mereka mempertanyakan nanti ya kita jawab sesuai apa jawaban dari bidangnya tadi. Jadi menunggu ya. Karena apapun itu kita itu tidak punya berhak untuk menjawab itu gitu sesuai dengan tupoksinya gitu. Berarti masyarakat juga yang ingin bertanya nggak usah takut nggak akan dijawab, dapat dijawab ya. Dan selanjutnya juga pengaduan ini kan biasanya pengaduan banyak yang masuk yang melalui Dinsos. Nah,
sebenarnya pengaduan apa sih yang paling sering nih ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial di Kabupaten Sukabumi terkait dengan pengaduan-pengaduan yang diadukan oleh masyarakat Kabupaten Sukabumi sejauh ini? Biasanya masalah PKH, bantuan PKH, BPNT, KIS, ya itu. Cuma kalau untuk bencana kayak gitu kayaknya kurang. Oke, berarti bantuan-bantuan karena berhubungan sama Dinas Sosial ya. Iya. Oke. Nah, kalau untuk jawaban-jawaban tersebut nih masyarakat biasanya kan dibalasnya pada saat itu juga atau ada jangka waktu tertentu untuk membalas dan atau untuk menjawab kebutuhan masyarakat tersebut? Jawabannya kan ada yang bisa by system itu ya, yang Oke. apa yang ucapan. Oh, udah langsung otomatis gitu ya? Bisa pilih jawaban itu dulu. Nah setelah misalnya mereka kita jawab untuk menunggu atau sebagai pembuka lah ya jawaban dari kita. Nah setelah kita serahkan ke bidangnya, baru setelah dijawab dari bidangnya baru kita upload gitu. Oke, berarti memang ada jawaban otomatis biar Ya. masyarakat juga tidak menunggu ya. Yang Ya. penting masyarakat ada jawaban bahwa oh ternyata mereka itu sudah ditampung loh aspirasinya. Ya. Oke, jadi kan banyak juga masyarakat mungkin yang memang mereka belum mengetahui bahwa ketika mereka membuat lapor tersebut, nggak ada tanggapan. Padahal sebenarnya itu ada tanggapan ya ketika dijawab misalnya, oke ditunggu informasi selanjutnya. Berarti itu kan ada tanggapan ya. Oke. Tanggapan. Mungkin itu buat masyarakat juga Kabupaten Sukabumi. Jadi memang ketika pengaduan masuk ke dalam SPM 4N lapor tersebut, ketika sudah dijawab oleh operator berarti itu sedang dalam proses. Jadi ditunggu jawabannya karena itu juga merupakan salah satu tupoksi dari operator sendiri untuk menyampaikan informasi yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, satu pertanyaan nih. Kalau untuk peran serta pimpinannya nih, peran serta pimpinan OPD terhadap program SPM 4N lapor di Dikso seperti apa? Boleh? Boleh Bu Deti atau Pak Roy? Boleh. Untuk kepala dinas sendiri, pimpinan sangat mendukung dia dengan digitalisasi ini sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan itu lebih cepat tanggap. Oke, lebih cepat tanggap. Karena informasi yang baru diterima nih juga dari Provinsi Jabar ya. Berapa sih jangka waktu yang diatur oleh pemerintah Jabar dalam menanggapi pengaduan tersebut? Biasanya 5 hari. Oh, 5 hari. 5 hari, iya. Oke, jadi tunggu aja sampai 5 hari gitu ya. Iya. Jangan sampai ini baru 5 menit, maksimal. Baru 5 menit yang lu bikin pengaduan, di 10 menit kemudian masih itu nggak ada jawaban. Ya, segala sesuatu juga butuh proses ya. Jadi untuk masyarakat juga jangan khawatir ketika membuat laporan di SPM 4 lapor, terutama di Dinsos Kabupaten Sukabumi. Misalnya pengaduan-pengaduan apa saja yang ingin disampaikan, langsung sampaikan saja daripada kita berasumsi yang tidak pasti gitu ya. Dan ditunggu jangka waktunya maksimal 5 hari pasti sudah ada jawaban informasi tersebut. Sobat RCL, jangan kemana-mana, tetap di RCL, kami ada bersama Anda. RCL 957 kami ada bersama Anda, Sobat RCL, masih bersama kami Norin dan juga ada para pengelola website online atau juga operator SPM 4N lapor pada Dinsos Kabupaten Sukabumi. Oke, dan ini mohon izin nih, kan biasanya dalam pengelolaan penindaklanjutan pengaduan itu terkadang kita mengalami hambatan-hambatan yang harus kita atasi juga ya, karena tidak semuanya berjalan dengan mulus juga ya terhadap penindakan pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, kalau untuk Dinsos sendiri nih, hambatan dalam penindaklanjutan pengaduan via SPM 4N lapor ini sejauh ini seperti apa nih? Hambatan-hambatannya apa saja yang dirasakan oleh para operator yang handal di sini nih? Kalau menurut saya yang paling menghambat itu ketika pelapor tidak mencantumkan identitas lengkap. Oke, jadi memang ada juga yang tidak? Iya, ada. Oke. Iya. Kan tadi tidak mencantumkan identitas lengkap. Berarti ketika si masyarakat ingin membuat pengaduan tuh harus seperti apa? Untuk nama nih alamat itu harus lengkap, harus Oh, dicantumkan ya? ya. Oke. Jadi biar bisa dicek di aplikasi kita yang aplikasi DTKS. Sama ini ya, kalau saya sih historis atau kronologi gitu. Oke. Nah, Kalau iya. ceritanya seperti apa? Ceritanya misalnya ketika dia ingin melaporkan, misalnya saya melaporkan dapat bantuan, misalnya dicek bansos itu, oh saya dapat bantuan, tapi ternyata saya tidak pernah dapat bantuan. Nah itu dia selain misalnya harus mencantumkan data, juga rangkaian susunan historis kenapa dia dapat masalah itu tuh harus jelas juga. Sehingga misalnya kalau kita tidak ngambil kesimpulan, kita tidak salah gitu, mengambil kesimpulan sehingga nanti kan kalau misalnya kita mengambil kesimpulan dari masalah yang
yang melaporkan itu salah juga jawabannya sudah salah nanti. Oke. Sehingga masyarakat kan harus clear gitu di situ masalahnya secara historisnya. Ketika misalnya saya misalnya KIS saya misalnya tidak aktif, harus clear tuh masalahnya. Apakah dia udah masuk BTKS atau belum? Sebelumnya dia udah punya KIS atau belum? Sebelumnya dia udah pernah aktif atau tidak KIS-nya, itu harus jelas tuh historisnya, sehingga kita mengambil kesimpulannya nanti jawabannya pun jelas gitu. Oke, berarti memang salah satu kendala juga ya, ketika mungkin karena kalau misalnya dia nanti sepotong-sepotong bertanya, jadi kita balik bertanya, jadi ngobrol ini. Tapi kalau misalnya langsung di poin historisnya langsung lengkap, ya kita langsung dikasihkan jawabannya pun langsung cepat. Betul. Gitu. Berarti masyarakat tuh kalau misalnya salah satu kendala berarti ya ketika misalnya, aduh saya nggak dapat bansos sih, bansos kemana, bansos apa gitu ya, harus jelas ya. Dan yang pasti adalah namanya harus jelas. Nah, ketika mereka mencantumkan nama dan nik, apakah data-data mereka itu tersimpan ataupun dirahasiakan? Apa seperti apa sih? Iya pasti dirahasiakan, aman. Gitu. Aman ya. Iya. Jadi masyarakat nggak usah takut. Kadang-kadang kan ada yang takut. Karena kan dari nik aja sebetulnya ketika kita cek di TKS sudah tahu Sudah ada namanya. Bisa di situ datanya ada semua. Oke, berarti Terlihat. salah satu hambatan mungkin masyarakat kunaon sih pertanyaan saya tuh nggak dijawab-jawab gitu ya, mana sudah gitu ya, kunaon sih ieu teh gitu ya. Berarti memang ada salah satu hambatannya, yaitu ketika masyarakat tidak menampilkan nama, tidak menampilkan nik juga dan juga detail kronologis ceritanya seperti apa. Jadi untuk Anda masyarakat Kepulauan Sukabumi, ketika memang ada pengaduan, terutama misalnya pengaduan untuk Dinsel sendiri, itu harus jelas. Misalnya kalau misalnya tidak dapat bantuan apa gitu ya. Harus jelas. Bantuan kan banyak tuh, tidak dapat bantuan yang mana nih? Jangan-jangan si masyarakat yang ini memang bukan orang yang berhak mendapatkan bantuan gitu kan. Nah, kadang yang protes itu kebanyakan yang nggak dapat, ya memang harus nggak dapat. Oke, dan kalau untuk cara mengatasinya seperti apa nih ketika memang tadi kan diinformasikan ya ada masyarakat yang tidak jelas namanya, gitu, tidak jelas kronologisnya ataupun juga sistemnya di SP4 lapor seperti itu. Nah, cara untuk mengatasinya seperti apa agar pekerjaan dan juga agar si laporan tersebut tuh bisa ditindaklanjuti? Boleh Pak Roy? Ya, kalau saya sih pertama kembali nanya lagi ya untuk mengoreksi apa sebetulnya permasalahan yang dialami, minta kejelasan lagi gitu, dikembalikan. Setelah jelas baru saya kasihkan ke bidang itu. Oke, jadi chattingan aja gitu ya? Jadi saya chattingan aja. Ya justru di situ kita memperlama waktu sebetulnya. Ya, jadi kalau misalnya singkat, padat, tepat, langsung. Tapi kan itu juga merupakan salah satu bentuk edukasi ya kepada masyarakat. Siapa tahu nanti dia cerita lagi, misalnya kalau mengadu itu seperti ini. Oke, jadi karena masyarakat itu butuh dijawab ya, butuh dijawab. Ketika kita mengadukan pengaduan kepada dinas terkait. Iya, termasuk itu tadi kayak yang ada WA itu kan sebetulnya hanya untuk sebagai cadangan lah ya. Oke, cadangan. Cadangan ketika misalnya mengcover masyarakat secara ini tidak terlalu bisa menggunakan itu, misalnya menggunakan aplikasi itu nah ketika mereka misalnya hanya beberapa orang aja yang mungkin belum mahir dalam menggunakan aplikasi, tetapi misalnya kita dari WA itu pun menyarankan juga ya, kita memberikan saran untuk menggunakan SP4 itu. Oke, jadi kalau untuk penggunaan WA hanya untuk mengcover ya, karena nggak semua masyarakat juga sudah bisa melakukan laporan di aplikasi SP4 lapor, tapi dibalik lagi ya. Ya, tapi kita edukasi di WA itu, sehingga kalau mau ke depan melaporkan disarankan untuk lapor di aplikasi SP4. Oh, ini canggih juga berarti ya. WA ini semacam untuk bersosialisasi lah, mensosialisasikan SP4. Betul, mempromosikan dan mensosialisasikan ya. Karena kalau misalnya kita sosialisasi secara besar-besar kan belum bisa. Oke, jadi masyarakat juga yang mungkin via WhatsApp melalui dinsos itu hanya sekedar untuk menjembatani dan mengarahkan ya. Nanti laporannya misalnya langsung via SP4 lapor, di sana akan terjawab secara langsung. Karena kan di situ lebih aman, tersimpan, safety gitu. Betul, kalau di monitoringnya juga di situ jelas. Betul. Jadi lebih terarah juga ya, lebih terarah dan juga apapun yang kita adukan itu pasti terlihat juga ya. Kalau via WA mungkin hanya sebatas operator saja yang lihat lagi. Oke, dan satu lagi nih, ini harapannya nih Pak Roy dan juga Bu Deti, harapan ke depan terhadap kemajuan penggunaan SP4 lapor di Dinsos Kabupaten Sukabumi seperti apa? Kalau saya sih harapannya yang pertama
SP4 ini sebagai sarana komunikasi ya, komunikasi dan pelayanan publik kita. Salah satu bentuk dari misalnya perangkat daerah bagaimana memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, salah satunya dalam bentuk pengaduan itu. Pengaduan ini kan kedengarannya kalau pengaduan itu sesuatu yang menyeramkan. Kalau pengaduan itu ya sebetulnya ini masalah serem atau bukan gitu. Itu kan jembatan untuk komunikasi kita sebetulnya ya dengan masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah yang ada. Terus yang kedua mungkin aksesnya ya, supaya aksesnya lebih mudah gitu oleh masyarakat, dan juga mungkin kalau sosialisasi kayaknya udah ya, udah banyak lah sama Diskominfo ya kepada masyarakat. Tinggal misalnya bagaimana si aplikasi itu juga mungkin bisa lebih diketahui lah oleh masyarakat yang tingkat bawah nih sebetulnya mungkin. Oke, dan mudah-mudahan juga ke depannya karena kita sekarang kan era digital ya, semua serba digital, bahkan sebenarnya dengan adanya SP4N Lapor ini memudahkan masyarakat yang jangkauannya jauh. Kayak kan misalnya pengaduan ke Dinsos nggak mungkin dari dari Tegalbola langsung ke sini gitu kan, jauh-jauh gitu bisa ya. Kapan aja. Bisa kapan aja. Ketika lagi ingat misalnya 12 malam atau malam lagi ingat, terus saya punya masalah A, waduh saya tanyakan kan bisa. Jangan curhat masalah hati gitu ya. Kalau masalah hati itu beda lagi posko pengaduannya. Oke, dan terima kasih sekali lagi untuk mungkin sebentar harapan di satu lagi mungkin monitoring ya. Kita misalnya monitoring itu bukan hanya dari pimpinan kita. Kalau di pimpinan kita mungkin sebulan sekali, atau mungkin dari yang punya wewenang misalnya di Kabupaten Sukabumi, mungkin di Diskominfo ya yang berwenang itu melakukan monitoring. Walaupun monitoring secara komunikasi sering ya setiap hari kan komunikasi, tapi mungkin secara resmi nih mungkin ada nih monitoring datang ke Dinsos misalnya. Pengen di monitoring ya. Seperti saat ini gitu ya. Seperti saat ini kita sambil ngobrol sambil sharing gitu ya, bagaimana sih sejauh ini program-program SP4N Lapor di Dinsos, dan mudah-mudahan juga nanti kita bisa berkunjung ke OPD-OPD lain juga terkait dengan penggunaan SP4N Lapor di Kabupaten Sukabumi ini digawangi oleh Dinsos. Luar biasa, sekali lagi terima kasih buat Dinsos. Luar biasa Pak Roy dan juga Ibu Deti ya. Semakin semangat. Nah ini Sobat RCL dan untuk masyarakat Sukabumi yang selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara RCL, sahabat RCL dan juga masyarakat. Ada Pak Roy dan juga Ibu Deti. Dan untuk Anda juga jangan takut ketika kita memilih pengaduan, langsung aja lapor di SP4N Lapor Kabupaten Sukabumi yang ada di Dinsos juga ya. Di Dinsos juga ada SP4N Lapor. Di sana pengaduan akan ditampung paling lama 5 hari, pasti dapat jawaban yang pasti juga. Oke, Sobat RCL, kami Rorin dan juga tim melaporkan dari Dinsos Kabupaten Sukabumi. RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.